Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di sini saya akan menjelaskan tentang pendidikan agama Islam, yaitu Marifatul Insan. Perkenalkan, nama saya Wiwin Winarti, NPM saya 10217033. Saya merupakan mahasiswi dari STI STMI Bandung angkatan 2017, ngambil jurusan akuntansi. Yang pertama ada Tarifatul Insan. Tarifatul Insan atau pengenalan manusia. Definisi manusia sendiri adalah salah satu makhluk ciptaan Allah yang memiliki peranan penting dalam kehidupan di muka bumi. Asal penciptaan manusia, manusia tersusun dari unsur bumi dan langit. Unsur bumi karena diciptakan dari tanah dan unsur langit karena setelah proses penciptaan fisiknya yang sempurna Allah meniupkan ruh. Unsur manusia yang pertama itu hati. Hati secara syariah dapat diartikan sebagai segumpal daging yang mana baik buruknya akan memberikan dampak besar terhadap seseorang. Selain hati, yang kedua ada akal. Akal yaitu karunia Allah yang terbesar bagi manusia, karena dengan akal manusia jadi makhluk yang istimewa. Yang ketiga, amanah manusia. Amanah manusia yaitu ada ibadah dan kepemimpinan di muka bumi. Yang kedua ada hakikatul insan atau hakikat manusia. Makhluk alal fitrah, manusia diciptakan Allah Ta'ala alal fitrah, berada di atas fitrah, berada dalam kebenaran. Yang kedua, hakikat manusia itu dimuliakan. Manusia satu-satunya makhluk Allah yang dimuliakan daripada makhluk lainnya. Yang ketiga, dibebani. Manusia pada dasarnya adalah makhluk yang dibebani dan tanggung jawab. Yang keempat, dipertanggungjawaban atau balasan. Setiap perbuatan pasti akan dapat balasan atas apa yang ia perbuat. Maka hendaklah manusia dapat memilih apa yang ia akan lakukan. Apa itu tujuannya surga atau neraka. Tiga, ada takatul insan atau potensi manusia, atau kemampuan yang mempunyai kemungkinan untuk dikembangkan. Potensi yang dimiliki manusia berupa yang pertama potensi pendengaran, kemampuan untuk mengenali suara atau pendengaran ajaran-ajaran agama Allah. Yang kedua ada potensi penglihatan. Potensi penglihatan di sini Allah berikan sebagai anugerah agar bisa melihat, memandang kejadian di alam semesta ini. Yang ketiga ada potensi hati. Hati dalam hadis disebutkan peranannya dalam menentukan akhlak seseorang atau baik buruknya akhlak seseorang itu bergantung pada hatinya. Keempat ada nafsu insan atau jiwa manusia. Sebagai seorang manusia harus bisa memahami nafsu dalam diri kita. Kemuliaan seorang hamba dapat dilihat dari cara mengendalikan nafsunya. Yang kelima ada sifatul insan atau sifat-sifat manusia. Manusia adalah makhluk yang terbentuk dari banyak sifat yang membentuknya, yaitu sifat kebaikan dan keburukan.
Jiwa manusia diberi dua jalan. Yang pertama, jalan yang benar atau takwa, membersihkan jiwa. Yang pertama, takut kepada Allah, taat beribadah, pembersihan hati dari noda dan dosa. Yang kedua, ada jalan salah atau fujur, mengotori jiwa, menenggelamkan jiwa ke dalam dosa dan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang terakhir ada hakikah al-ibadah atau hakikat ibadah. Perasaan, merasakan banyak nikmat Allah yang tak bisa kita tentukan jumlahnya. Yang kedua, ibadah yang dilakukan. Yang pertama, ada tujuan yang menghinakan diri, seperti menyembah selain kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu tidak dapat mendengar suara seruan kalian, karena sembahan-sembahan itu adalah benda mati dan tidak bernyawa. Yang kedua, tujuan kecintaannya. Sebagaimana dalam firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surat Al-Baqarah ayat 165, yang artinya, dan di antara manusia, yaitu orang-orang yang tidak sama sekali mempersekutukan dengan sesuatu pun, melainkan hanya menyembah semata dan bertawakal kepada Allah, serta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekian yang saya dapat sampaikan dari materi Marifatul Insan selama pertemuan 2 sampai dengan pertemuan 7. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.